wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Ibu minta silakan ke kelas untuk memberi doa ya. Semuanya bersiap. Siap. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran informatika pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum mulai Indonesia Raya dulu ya. Silakan. Kita Aisyah. Yang lain berdiri juga ya. Indonesia tanah airku, kandung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Makasih ya. Ahmad Fahri, Adia Syifa, Afifa, Yunus, Ahmad Ihsan, Ahmad Kamal, Amaya Utami. Ya, sini ada persepsi ya, hubungan antara materi sebelumnya dengan yang sekarang. Gimana sudah ada gambaran kemarin materinya sebelumnya apa? TIK ya, kalian belajar pengolahan, di situ ada Excel, gitu kan, ada Word, PowerPoint dan lain-lain. Hubungannya jelas ada. Kalau ini kan sistem komputer, berarti kita membahas tentang programnya, kita membahas tentang aplikasi. Bisa di-zoom. Ini tujuannya ya untuk pembelajaran kita. Bahwa di sini salah satu dari komponen sistem komputer, sistem di dalam tugas itu bisa mendeskripsikan komponen. Salah satunya adalah apa ini nak? Motherboard jenis ATX. Ada berapa tipe motherboard? Ada 3. Ada ITX, ada MATX, dan ini ATX. ATX itu yang standar ya. Kalau yang ATX itu yang makro besar daripada yang lain. Kalau yang ITX itu yang lebih kecil dari. Oke? Di sini juga Ibu akan menjelaskan bagaimana slot-slot yang di sini terdapat ada RAM-nya. Kemudian di sini ada panelnya, ini untuk prosesor atau chipnya. Dan di sini ada port-portnya. Kemudian ini ada
dikatakan controller? Ya, bisa mengatur betul. Ada F1, F2, F2, F3, and bla 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 ya. Di end, enter, spasi gitu. Apa dia dikatakan keyboard control. Oke, sini praktikan lagi. Tadi tujuannya ya. Kemudian dapat menjelaskan interaksi. Kita kan ada interface di sini ya. Bagaimana perangkat satu dengan yang lainnya terhubung. Tadi kayak misalnya ada Bluetooth bisa ya nanti diaktifkan. Kemudian bagaimana nanti bisa sound kayak tadi bisa musik dan suara. Jadi adanya yang ketiga di sini sama tadi audio juga sudah kita melakukan tidak yang lain. Ada lengkap juga termasuk komunikasi atau interface komputer satu. Jelaskan sistem operasi ya, bagaimana sistem operasi juga perlu di-upgrade dari itu handphone, smartphone atau komputer, laptop juga bisa. Di-upgrade fungsi dari sistem untuk mempermudah kalian dalam pekerjaan setiap harinya, tugas-tugas, pekerjaan gitu ya. Fungsi dari sistem. Oke, cara kerjanya ya bisa nanti kita sambil jalan. Bagaimana nanti bisa berjalan antara komputer ini ya. Bisa bilang kenapa sih gimana gitu ya. Masih ingat nggak yang relationship, adanya hubungan dari pertama control unit, yang kedua di situ ada ALU, arithmetic logic unit. Masih ingat? Yang ketiga situ ada registrasi dong. Disitulah bab satu bermain. Stack and queue, kemudian ada sorting gitu ya. Jadi yang mana dulu penjadwalan proses gitu. Yang mana dulu sintaknya masuk ya. Perintah masuk yang mana itu adanya di register. Kemudian dari register mana? Main memory, betul banget ya. Di situ setelah proses berjalan, kalau memori penuh nggak mau jalan gitu ya. Perangkat mau jalan, makanya di situ harus diatur di memori utama. Kita bagikan dulu bukunya, silakan satu baris. Didistribusikan ke belakang. Bisa dilihat bab sistem komputer. Alright. Ada yang lebih boleh ke sampingnya. Halaman 63 ya. Materi itu juga ada, silakan diakses di Google Site Ibu ya. Terserah kamu di GCN juga ada, juga silakan ambil juga di sini. Aku sayang ibu. Dua, dua.
Alright. Group number formatif. Kalau formatif, pengolahan ya, supaya. Formatif. Interface. Oke. Bisa diputar saja. Tugas komputer ya di sini kita membahas kebutuhan komponen-komponen yang ada di depan kita ini. Ada keyboard, yes, ada motherboard, ada disk, ada speaker, alright, ada mouse dan printer, yang sangat tentu. Pada koneksi ada ikan satu-satu. Oke. Itu ini kenapa dinamakan sebagai keyboard controller karena dia disebut sebagai proses dan kemudian kita bisa mengatur Berdasarkan digital ya, dengan menggunakan 2 digit, 2 angka saja, satu dengan 0. Ini on, ini off. Bagaimana nanti setelah input yes. Digital. Only 2 number, 1 and 0. Okay, next. Oh, no. This is hybrid. Perpaduan antara analog dan nah, ini interface ya. Bagaimana tadi hubungan bisa komunikasi antara perangkat. Oke, finish. Silakan Ibu minta kelompok interface. Ready? Google Drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok interface komputer akan membahas. Sebelumnya kita memperkenalkan anggota kelompok yang pertama. Saya Muhammad Maria F19. Saya Octavian Mungkin Sanjaya. Saya juga Rahmanuddin Abdul. Saya Rahmat Keana, saya 30. Nah, itu ada interface. Secara singkat, interface adalah program yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat secara langsung atau melalui jaringan. Interface juga dapat berbagi pada kontrol yang digunakan dalam program yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan program tersebut. Salah satu contoh interface terbaik saat ini adalah UI atau Graphic User Interface. Jenis interface ini banyak digunakan untuk menavigasi komputer hingga bagaimana Anda sampai ke halaman ini secara ini. Secara umum, interface merupakan perangkat atau sistem yang digunakan aktivitas yang tidak terkait langsung untuk dapat berinteraksi. Contoh sederhana lain dari interface yaitu remote control, bagi perangkat keras yang dapat membantu Anda mengontrol atau menggunakan televisi, komputer, atau perangkat elektronik lainnya. Yang kedua ada fungsi interface atau UI. Berdasarkan pengertiannya, tujuan utama user interface adalah untuk menampilkan bagian atas depan sebuah sistem agar mudah digunakan pengguna dan bisa membuat pengguna merasa senang dalam berinteraksi dengan sebuah. Nah, di sini ada jenis interface. Yang pertama adalah graphical user interface atau GUI. Jenis interface yang menggunakan gambar, icon, simbol, dan representasi visual lainnya untuk berinteraksi dengan pengguna. UI merupakan jenis interface yang paling banyak digunakan pada website dan aplikasi. Kemudian ada Command Line Interface atau CLI. Jenis interface yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui baris perintah. CLI merupakan salah satu jenis interface yang digunakan pada awal-awal perkembangan komputer.
Terus selanjutnya ada program bagi interface ini. Terus ini yang menginginkan pengguna untuk berintegrasi dengan membutuhkan penggunaan bahasa manusia yang alami. Terus yang terakhir ada web user interface (WUI). Jenis interface yang memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak yang berjalan di server melalui browser web. Data penerapan interface. Pertama ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile seperti Instagram, WhatsApp, atau Facebook menggunakan UI yang dirancang dengan cermat. Tujuannya untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan memuaskan. Yang kedua ada situs e-commerce. Antar muka pengguna juga diterapkan dalam membuat sebuah website. Misalnya situs e-commerce. UI dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menemukan dan membeli produk secara online. Yang ketiga ada sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Windows memiliki UI yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang efisien dalam menggunakan komputer. Tata bentuk, kontrol panel, dan jendela aplikasi yang mudah dinavigasi merupakan contoh penerapan UI yang baik. Yang keempat ada animator game. Developer game juga merancang UI dan dengan cermat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengalaman bermain dan membantu pemain untuk berinteraksi dengan lingkungan permainan. Elemen seperti kata letak VUD atau heads-up display, tombol kontrol, menu in-game, dan tutorial interaktif ada contoh penerapan bisa digunakan. Jadi kesimpulannya adalah UI merujuk pada segala sesuatu yang pengguna lihat, sentuh, atau interaksi saat menggunakan aplikasi. Saat menggunakan aplikasi itu perangkat. Ini termasuk elemen seperti tombol, icon, dan tata letak keseluruhan. Tujuannya adalah untuk membuat pengalaman pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Ini ada beberapa saat kita sedang berdiskusi membuat PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Berdiri atau berdiri? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mitra dari kelompok 7 yaitu file system. Dari PPT kalian, apa sih tujuan utama dari interface itu? Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa? Karena nama saya Damawan Cuma dari kelompok 7 file system. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara tampilan UI sama layout UI? Apa? Tampilan UI sama layout UI. Nah, itu saja, terima kasih. Minimal 2 pertanyaan. Silakan yang lain. Bisa. Ada lagi? Oke, silakan. Nama saya Ahmad Wafi dari kelompok komputer hardware. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memilih file warna yang efektif agar tampilan user interface dapat menarik perhatian para pengguna. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Mau repeat ulang pertanyaan? Bisa silakan ulang pertanyaannya. Kira-kira Lama. Agak dikit sekali lagi. bagaimana cara memilih palet warna yang efektif agar tampilan user interface dapat menarik perhatian pengguna. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafa dari komposisi yaitu sistem. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari interface? Tujuan dari interface adalah untuk menghadirkan tampilan sistem yang ramah, efektif, dan memberikan pengalaman positif bagi pengguna saat berinteraksi. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa itu perbedaan tampilan UI dan layout UI? Tampilan UI adalah berbentuk dari desain visual, sedangkan
layout UI yang merupakan adalah visual dalam tampilan UI. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tuhan. Bagaimana cara memilih palet warna yang efektif tentang UI dan pekerjaan kultural? Yang pertama, pahami makna warna. Setiap warna membawa makna dan emosi tertentu. Pilihlah warna yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Saya biru sering diasosiasikan dengan kepercayaan dan kesenangan. Sementara merah dapat menciptakan kesan. Yang kedua, memiliki kontras yang jelas. Pastikan ada perbedaan yang cukup antara teks dan latar belakang. Kontras yang baik atau memudahkan pengguna untuk membaca dan memahami informasi yang terdapat. Yang ketiga, membatasi pilihan warna. Terlalu banyak warna bisa membuat mereka menjadi dilematis. Gunakan palet terbatas yang memberikan kesan harmonis dan termaknai. Yang keempat, tentukan warna utama dan pendukung. Pilih satu atau dua warna yang menjadi identitas visual. Warna pendukung dapat digunakan untuk elemen tambahan, membantu menciptakan biar angin visual. Ya, presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sesi menanggapi ya. Sesi menanggapi dari presentasi. Silakan. Sesi menanggapi. Kelompok 1 dan kelompok 4 menanggapi kelompok 1 dan kelompok 4. Menanggapi yang tadi. Kelompok 4. Sekarang atau? Oke. Dari kelompok 4. Kelompok kami untuk kelompok tes komputer ini sudah lengkap Ya. karena penjelasannya sudah rinci dan jelas. Terima kasih. Nama kelompok 4. Nama. Nama saya Kiki Putri Wijaya dari kelompok 4. Ya. Silakan. Kelompok yang lain menanggapi. Nama saya Muhammad Jadi Kalenda, saya dari kelompok 1. Anggapan saya mengenai presentasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok Netflix yaitu sudah cukup bagus dan juga pemahamannya itu mudah dimengerti. Boleh silakan dijawab. Sebenarnya menurut saya kurang lengkap sih. Kurang lengkap. Ya. Right. FPL gitu ya. Kurang ada prinsip keterbacaan. Kalau tadi yang kolaborasi warna ada seperti itu bukan? Right. Perbacaan itu maksudnya bukan kombinasi warna. Bukan. Jadi misalnya warnanya bukan sedih dan itu kurang ditegaskan. Bandingkan juga sudah, penayangan juga sudah, refleksi dong. Oh, kesimpulan dulu ya? Iya, boleh. Kesimpulan, ibu minta 2 orang laki-laki dan 2 orang. Kita laki-laki. Oke. Boleh di depan. Ya, paling dua orang. Iya, laki-laki 2 orang. Oke, perkenalkan nama saya Renatari, saya dari kelompok Naga. Saya Ahmad Faridaya dari kelompok Formatis. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sistem komputer adalah gabungan dari sebuah hardware dan software. Hardware sendiri adalah perangkat adalah komponen yang
sebutkan contoh-contohnya hardware Pak Hidayat. Baik, kalau contoh-contoh hardware-nya itu seperti ada mousepad, mouse, keyboard, netbook, earphone, headset, lalu ada mungkin monitor, terus ada case PC, dan lain-lain sebagainya. Software-nya itu kawan-kawanan dari Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, ataupun juga kawan-kawannya Adobe Illustrator, Adobe, dan lain-lain. Intinya kalau software itu aplikasi. Nah, kalau software itu juga terdiri dari 3 kategori. Yang pertama itu ada kategori freeware, yang artinya itu softwarenya itu gratis, bisa diakses dari mana saja tanpa membayar sepeser pun. Lalu yang kedua itu ada shareware. Ini 11-12 dengan freeware, namun pemilik dari software ini mengharapkan suatu imbalan, baik itu uang ataupun promosi. Lalu yang ketiga itu software sebagai komersial, yang artinya ini kalau kalian mau menggunakan software ini, kalian harus membeli software itu untuk dipakai. Oke, sekian dari kesimpulan kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa melakukan refleksinya di sekitar sini dan sini ya. Judulnya refleksi. Satu-satu. Halo. Satu-satu. Satu nggak ya? Mama lepas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.